Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Maulana, mahasiswa Universitas 11 April Sumedang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik tentang keamanan dalam dunia pendidikan digital, yaitu analisis risiko keamanan pada sistem e-learning berdasarkan ISO 27005. Mengapa saya mengambil ini? Karena topik ini terlahir dari kesadaran bahwa sistem e-learning saat ini bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan sudah menjadi bagian inti dalam proses belajar mengajar. Namun, di balik kemudahan dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh teknologi, ada tantangan besar yang harus dihadapi, yaitu masalah keamanan informasi. Kita hidup di era digital, di mana hampir seluruh kegiatan pendidikan terintegrasi dengan sistem elektronik, mulai dari penyimpanan data pribadi mahasiswa, distribusi bahan materi ajar, ujian daring, hingga komunikasi antar dosen dan mahasiswa. Semuanya berlangsung di ranah digital. Sayangnya, semakin kompleks sistem yang kita bangun, semakin besar pula potensi risikonya. Bahkan, dunia pendidikan saat ini menjadi salah satu target utama serangan siber karena dianggap sebagai sektor dengan sistem keamanan yang belum sekuat sektor lain. Oleh karena itu, menjaga keamanan sistem e-learning bukan lagi pilihan, tapi sudah menjadi kebutuhan yang mendesak. Untuk menjawab tantangan tersebut, penelitian ini mencoba menggunakan kerangka kerja dari standar internasional atau ISO 27005, yaitu standar yang dirancang khusus untuk mengelola risiko keamanan informasi secara sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab 4 pertanyaan utama. Pertama, bagaimana kita dapat mengidentifikasi dan memahami risiko keamanan dalam sistem e-learning. Yang kedua, bagaimana menerapkan ISO 27005 secara praktis dan tidak terlalu rumit. Yang ketiga, solusi mitigasi apa sajakah yang konkret dan efektif untuk diterapkan. Dan keempat, bagaimana hasil dari penelitian ini bisa memberikan kontribusi yang nyata dalam memperkuat keamanan informasi di lingkungan pendidikan. Sebagai dasar penelitian, saya menggunakan metode studi literatur sistematis dengan pendekatan Prisma, di mana Prisma ini merupakan panduan global untuk memastikan proses literatur review. Dari 23 artikel yang dikumpulkan, saya menyaringnya dengan kriteria ketat sehingga tersisa 7 artikel utama yang dijadikan sebagai dasar analisis. Dengan demikian, semua kesimpulan dan rekomendasi yang saya sampaikan di sini bersumber dari penelitian yang valid dan relevan. Dalam ISO 27005, risiko itu muncul tidak secara tiba-tiba, tetapi berasal dari kombinasi 3 elemen utama, di mana elemen-elemen ini merupakan aset, ancaman, dan kerentanan. Nah, untuk aset itu merupakan segala sesuatu yang bernilai dan harus dilindungi. Dalam sistem e-learning, aset bisa berupa data akademik, perangkat keras, aplikasi, dan juga sumber daya manusia seperti dosen dan mahasiswa. Selain itu, reputasi institusi juga merupakan aset yang sangat penting. Dan untuk selanjutnya, ancaman adalah segala sesuatu yang bisa merusak aset tersebut. Adapun contohnya ini termasuk seperti serangan DOS yang bisa membuat sistem tidak bisa diakses, phishing, upaya penipuan untuk mencuri data, dan ransomware, di mana ransomware ini sebuah perangkat lunak yang berbahaya yang menyandra data dan meminta tebusan biasanya. Sementara itu, kerentanan adalah celah atau kelemahan yang ada dalam sistem kita, baik dari sisi teknis seperti software yang belum diperbarui maupun dari sisi manusia, seperti kurangnya kesadaran pengguna terhadap keamanan. Risiko muncul ketika sebuah ancaman memanfaatkan kerentanan untuk merusak aset yang kita miliki. Selanjutnya, kita masuk ke bagaimana cara atau penerapan ISO 27005 secara praktis. ISO 27005 ini menawarkan kerangka kerja dalam bentuk siklus manajemen risiko yang terdiri dari 6 langkah utama, di mana langkah-langkah tersebut itu yang pertama, penetapan konteks, di mana penetapan konteks itu menentukan ruang lingkup dan batasan mana saja yang akan dilindungi serta bagaimana kita mendefinisikan tingkat risiko. Kedua, identifikasi risiko, di mana identifikasi ini merupakan proses memetakan semua aset, ancaman, dan kerentanannya. 3. Analisis risiko, di mana kita menilai seberapa besar kemungkinan sebuah risiko terjadi dan seberapa besar juga dampaknya.
Keempat, evaluasi risiko, yaitu membandingkan hasil analisis dengan standar dan atau kriteria yang telah ditetapkan untuk menentukan prioritas penanganan. Kelima, itu perlakuan risiko, di mana kita menentukan strategi untuk mengelola risiko. Misalnya saja, apakah perlu dikurangi, dihindari, ditransfer, atau diterima. Dan yang terakhir, komunikasi dan pemantauan, di mana komunikasi dan pemantauan ini untuk memastikan semua pihak terlibat memahami proses ini dan melakukan pemantauan secara berkala, karena lanskap ancaman seiring waktu terus berubah. Dalam tahap evaluasi risiko, salah satu alat bantu visual yang sangat efektif adalah matrik risiko seperti yang saya tampilkan pada slide presentasi ini. Matrik ini memetakan risiko berdasarkan dua dimensi, di mana ini kemungkinan terjadinya dan tingkat dampaknya. Ya, dari sini kita bisa menentukan apakah sebuah risiko bisa diterima, cukup dipantau, dan atau harus segera ditangani karena masuk dalam kategori tinggi atau ekstrim. Beralih ke solusi mitigasi, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa langkah mitigasi yang paling efektif terbagi dalam dua pilar utama, yaitu kontrol administratif dan kontrol teknis, di mana kontrol administratif ini berkaitan dengan kebijakan, prosedur, dan perilaku manusia. Misalnya, pelatihan kesadaran keamanan informasi sangat penting, karena manusia seringkali menjadi titik lemah utama dalam sistem. Selain itu, institusi juga harus memiliki kebijakan dan prosedur keamanan yang jelas, serta menerapkan manajemen akses yang ketat, di mana setiap pengguna harus diberi akses sesuai kebutuhan atau bisa disebut sebagai prinsip less privilege. Jangan lupakan juga pentingnya memiliki rencana keberlangsungan bisnis atau Business Continuity Plan atau BCP agar operasional sistem kita berjalan meskipun terjadi serangan atau insiden besar. Sementara itu dari sisi teknis ada beberapa langkah yang disarankan. Salah satunya adalah autentikasi dua langkah atau MFA atau Multi Factor Authentication. Autentikasi dua langkah ini adalah metode autentikasi yang memerlukan lebih dari satu cara verifikasi untuk masuk ke sistem. Misalnya, selain memasukkan password, pengguna juga diminta verifikasi kode OTP yang dikirim ke atau menggunakan sidik jari. Dengan begitu, meskipun password berhasil dicuri, misalnya akun tetap aman karena pelaku tidak memiliki faktor autentikasi tambahan. Selain autentikasi dua langkah, hal ini yang perlu dilakukan adalah pembaruan sistem secara rutin atau patching untuk menutup celah keamanan, hardening sistem dan jaringan untuk memperkuat pertahanan, serta enkripsi data dan backup secara berkala agar data tetap aman dan bisa dipulihkan jika terjadi serangan. Adapun kontribusi dari penelitian ini tidak hanya berhenti dari sisi teoritisnya saja. Penelitian ini juga memberikan 3 manfaat nyata bagi institusi pendidikan, di mana ini yang pertama, menyediakan peta risiko spesifik untuk sistem e-learning, ya, di mana ini bisa dijadikan acuan awal bagi institusi yang ingin membangun sistem keamanan. Kedua, memberikan panduan praktis dan menerapkan ISO 27005, menjadikan standar internasional ini lebih mudah dipahami dan diimplementasikan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini merumuskan rekomendasi mitigasi yang aplikatif yang langsung bisa diterapkan atau digunakan oleh tim IT maupun manajemen kampus. Sebagai penutup, ada beberapa hal penting yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, keamanan e-learning adalah tanggung jawab bersama, di mana ini mencakup aspek teknologi, kebijakan, dan kesadaran manusia. Yang kedua, ISO 27005 adalah alat yang kuat untuk mengelola risiko secara sistematis dan terukur. Dan yang ketiga, perlindungan yang optimal membutuhkan kombinasi antara kontrol administratif dan kontrol teknis yang saling mendukung. Untuk langkah selanjutnya, penelitian ini menyarankan agar dilakukan studi kasus implementatif di institusi pendidikan secara langsung. Dengan begitu, kita bisa benar-benar mengukur dampak baik dari sisi penurunan serangan siber, kecepatan respon terhadap insiden, maupun efisiensi investasi keamanan digital. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Saya berharap dalam penyampaian ini memberikan wawasan baru sekaligus mendorong kita semua lebih serius membangun sistem e-learning yang aman dan terpercaya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.